Ibu punten nggak ada suaranya. Maaf, sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Bu, sekarang udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukakan absen dulu. Ini yang hadir Bu Lisa, Bu Suci, Bu Kiki, Bu Masna, Bu Rina, dan Bu Intan. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Bu Nur Hayati tidak hadir, Pak Bartumulis tidak ada, Pak Muhammad tidak ada, Hadir Bu Bu Nur Feling tidak ada. Hayati. Bu Nur Hayati hadir, oke. Kemudian Bu Feling tidak ada, Bu Lisa, Hadir Bu. oke. Bu Intan, Hadir Bu. oke. Bu Yuli tidak hadir, Bu Masna, Hadir Bu. oke. Bu Suci, Hadir Bu. Pak Suhendra tidak ada, Pak Sakirin tidak ada, Pak Rahmat tidak ada, Bu Kiki, Hadir Bu. oke. Bu Raina, halo, Bu Raina tidak hadir, Bu Rina, Hadir Ibu. dulu. Jadi ini untuk kehadiran awal, nanti di akhir saya absen lagi. Oke Bapak Ibu, seperti agenda kita di awal, bahwasannya TUEP 3 dan TUEP 4 kita gunakan full untuk sesi konsultasi. Kenapa? Karena kurang lebih paling tidak 2 minggu lagi itu harus selesai semuanya. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, 2 minggu lagi itu Bapak Ibu harus hanya selesai semuanya. Kalau tidak mau nanti itu sangat mendekati deadline, kemudian server dari e-learning error. Jadi saran saya selama minggu-minggu ini difokuskan ya. Untuk menyelesaikan. Jadi fokusnya bukan lagi ya sudah pokoknya sudah dikoreksikan, enggak ada. Fokusnya sudah harus langsung fokus penyelesaian. Ya, karena minggu depan itu aktivitas belajar 13-14 itu sudah terbuka, kemudian minggu depannya lagi saya harap itu sudah finalisasi ya. Walaupun kelas ini agak sulit, cuma kalau Bapak Ibu mau fokus itu bisa selesai. Cuma masalahnya yaitu sulitnya untuk cepat kembali lagi. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwasannya perkuliahan kita selalu terbuka di grup WhatsApp. Maka yang aktif dan yang tidak aktif semuanya tahu. Jadi saya harap setelah ini memang semuanya bisa fokus untuk revisi. Ya, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya akan membuka dulu e-learning nanti untuk di tahap akhir. Ya, jadi di aktivitas belajar 14 ini belum muncul ya di tampilannya Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengunggah artikel Karil yang sudah final dengan lembar bebas plagiasi. Jadi ini nanti tinggal diklik lalu ada contohnya lembar bebas plagiasi. Kemudian dijadikan satu dikumpulkan dengan artikel Karil yang sudah final. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu tidak akan bisa mengumpulkan di tugas 4 kalau belum ACC dari saya dan belum mendapatkan catatan finalisasi nanti di list. Jadi
Kebetulan kelas ini belum ada satupun yang mendapat catatan finalisasi dari saya, tapi kelas saya yang satunya itu sudah ada, maka tuweb ini hanya absen saja, kemudian selesai saya izinkan untuk left, meninggalkan tuweb. Tapi karena kelas ini belum ada satupun yang finalisasi, maka semuanya mengikuti sampai akhir. Ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, jadi minggu depan kalau Bapak Ibu bisa selesai, itu sudah bisa karena sudah dibuka ya KB 13 dan 14, maka sudah bisa langsung ya, mohon maaf suara saya sudah masuk lagi Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ya, tadi sempat keluar ya. Ya. Jadi saya minta 1 minggu ini tolong fokus. Selesai saya revisi langsung perbaiki. Selesai revisi langsung perbaiki kembali. Biar setelah itu selesai dan minggu depan sudah tinggal upload saja, upload keseluruhan artikel dan lembar finalisasinya. Ya, itu saja pengumuman dari saya menjelang minggu depan yang sudah pertemuan terakhir di e-learning. Jadi hari ini pertemuan terakhir kita di tuweb, tapi minggu depan pertemuan terakhir kita di e-learning. Yang saya sampaikan adalah di sana. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu menyelesaikan di minggu ketiga bulan Juni. Karena biasanya mahasiswa Karil menumpuk nanti itu mengumpulkan tuweb di minggu itu. Kalau sudah Bapak Ibu masuk di minggu ketiga bulan Juni, maka harus nanti menerima konsekuensi kalau e-learning error, ataukah karena server down, ya, ataukah hingga sampai akhirnya deadline habis. Ya, jadi saya sampai pernah waktu itu menemani mahasiswa saya sampai jam 12 malam itu proses revisi bolak-balik. Karena sudah tidak dikirim lewat e-learning, sudah via Japri, jadi dikoreksikan langsung saya kembalikan, direvisi, saya koreksi lagi, kembali lagi. Nah itu sampai beberapa kali hingga sampai ke finalisasi saya buka lalu ke tugas 4. Dikumpulkan tugas 4 langsung mengoreksi diturnitinkan. Dan proses diturnitinkan itu nanti pun juga lama. Kalau Bapak Ibu barengan dengan mahasiswa yang lain, terutama di minggu ketiga bulan Juni. Karena itu adalah minggu-minggu terakhir pengumpulan Karil. Sepertinya berarti itu, iya. Iya, minggu ketiga lah ya. Ketiga atau kedua ya itu? Ya ketiga awal lah ya, ketiga awal ya. Jadi kalau mengumpulkan di minggu itu, ya risikonya bukan hanya upload file nanti yang lama, tapi juga cek Turnitin itu bisa lama. Waktu itu sampai dari jam 10 sampai jam 12 itu cek Turnitin belum keluar. Jadi kalau cek Turnitin belum keluar, saya tidak bisa memberi nilai. Di situ trouble-nya. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu tolong seminggu ini fokus dulu. Selesai saya bercatatan, kembalikan, revisi sampai selesai. Ya, itu saja dari saya. Sekarang saya buka waktunya untuk sesi diskusi. Silahkan ditanyakan catatan mungkin yang masih belum dipahami pada artikel masing-masing. Boleh. Silahkan, siapa yang bertanya lebih dulu? Silakan, adakah? Saya dulu. Silakan Bu Rina. Kalau mungkin biar jelas boleh share screen, Bu. Misalnya bagian ini catatannya saya nggak paham, boleh share screen. Ya, Ibu. Ibu, Karena kadang bahasa tulisan ini agak berbeda instruksinya. Ibu untuk di abstrak. Dari abstrak dulu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Dari abstrak, itu kan penulisannya
Time News Roman, terus hurufnya 11 ya, Bu. Mhm. Ya, terus ada Ibu yang pakai Inggrisnya itu, Bu. Sama Eh, pakai Inggris, Bu. sebelum saya, maksudnya kalau abstraknya itu masih saya beri catatan, jangan dulu ditranslate ke bahasa Inggris. Kalau di abstrak itu sudah tidak beri saya catatan, artinya itu sudah benar. Kok beberapa kali bolak-balik kok nggak dikasih catatan, berarti sudah benar, maka baru itu silakan ditranslate. Ya, Oh, jadi iya. acuannya adalah selama masih ada catatan, jangan ditranslate untuk di abstrak. Ya, Ibu yang lanjut ke lain. pendahuluan berarti. Mm-mm. Ibu di pendahuluan itu kan boleh boleh menggunakan misalkan kata-katanya misalkan dari buku, dari jurnal misalkan, Mm-mm. Bu. Boleh tapi ditambahin sedikit-sedikit mungkinnya, Bu. Tidak boleh. Jadi, Oh, kalau sudah mengambil referensi dari artikel yang hasil penelitiannya ataukah dari buku, yang boleh Bapak Ibu lakukan hanya memparafrase. Jadi memparafrase itu menulis kalimat yang ada di buku itu dengan bahasa kita sendiri. Ya, itu pun harus apa yang kita omongkan itu harus memang inti dari yang ada di buku itu. Jadi makanya kan kemarin saya beri tawaran, kalau memang Bapak Ibu tidak bisa memparafrase, tidak perlu diparafrase, tuliskan saja yang di buku seperti itu, disalin seperti itu. Nanti saya yang akan membantu untuk parafrasenya. Ya, tapi kalau bisa, saya lebih senang sekali, silakan diparafrase. Pertanyaannya tadi, boleh tidak menambah kalimat sendiri? Tidak boleh, selama itu nanti masih di dalam footnote-nya. Jadi, kalau sudah selesai footnote-nya, setelah selesai nih kutipan dari buku itu selesai, diberi footnote, lalu kita berikan pandangan kita terhadap teori itu. Nah, itu boleh. Maka kan saya berikan biar saya tahu nih mana yang pendapat Ibu dari buku itu atau mana yang mengambil dari buku itu persis, makanya diberi tanda dengan blok warna kuning. Jadi akhirnya saya bisa memilah. Oh, yang warna kuning, oh berarti dari sini sampai sini ini Ibu betul-betul mengambil dari buku. Oh, yang nggak ada warna kuningnya berarti ini kesimpulan dari yang ada di buku atau yang di artikel. Nah, itu saya akan mudah untuk mencernanya. Kalau nggak ada, saya juga susah ini mana yang ide Bapak Ibu, mana yang dari buku itu. Begitu, Bu Rina. boleh lanjut, Ibu. Ke Silahkan. metode. Iya, saya buka pertanyaannya itu seluas-luasnya sampai jam 3. Silakan. Ibu untuk ke metode itu kan kata Ibu dari dari web yang lalu itu ditentuin sama Ibu gitu ya. Mm-mm. Metodenya seperti apa gitu. Mm-mm. Ya. Kalau untuk upaya penanaman bendera upacara bendera itu Mm-mm. bisa menggunakan kualitatif ya, Bu. Dengan Mm-mm. itu observasi sama wawancara mungkin. Iya, iya, ya. Jadi saya beritahukan, kalaupun kemarin saya bilang metode itu ditentukan oleh saya, sebenarnya bukan ditentukan oleh saya, tetapi ditentukan dari bagaimana cara Bapak Ibu ini melakukan penelitian. Ya, dari cara Bapak Ibu melakukan penelitian itulah saya tahu, oh ini metodenya ini metodenya ini. Makanya kan kadang ada yang saya tanya, ini dilakukan berapa siklus? Ya, kemudian dilakukan di berapa kelas, diuji cobakan di berapa kelas. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka saya memberitahu Ibu penelitiannya menggunakan metode ini. Ya. Sebenarnya saya tidak perlu memberitahu. Karena harusnya Bapak Ibu bisa memilah sendiri, saya metode ini, saya metode ini. Tetapi waktu itu, jadi waktu angkatan berapa itu saya lupa, saya mengajar karir sudah agak lama juga, ya. Saya percayakan metode itu di Bapak Ibu guru waktu itu. Tapi ternyata setelah proses verifikasi data, jadi finalisasi itu, saya lihat, loh,
kok begini, saya konfirmasi, kemudian, loh enggak Bu, saya begini, loh ini metodenya keliru. Nah, sejak saat itu saya pandu sampai penentuan metodenya. Tetapi panduan saya pun berdasarkan apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Bukan keinginan saya sendiri, saya ingin Bu Rina metodenya ini, saya ingin Bu Kiki metode, bukan. Tapi berdasarkan apa yang Bapak Ibu lakukan selama proses penelitian. Makanya di grup ini atau tidak ya. Jadi PTK itu hanya boleh dilakukan oleh guru. Ya. Jadi kalau di sini ini sudah ngajar semua boleh PTK. Ya. Kemudian satu lagi PTK itu harus diuji cobakan oleh guru itu sendiri. Maka kalaupun mengambil dari guru lain, tetapi guru lain ini mengambil PTK, kita yang meneliti ini tidak boleh menggunakan metode PTK. Ya, kenapa? Karena bukan kita yang praktek. Kita dalam rangka mengambil data dari Ibu tadi yang melakukan penelitian PTK. Ya, jadi kalaupun maka proses pengambilan data ini, jadi saya menentukan dari mana, bukan dari saya sendiri, tapi dari cara Bapak Ibu melakukan penelitian. Mengumpulkan data itu caranya dengan bagaimana? Nah, apakah dengan praktek ataukah hanya dengan mengambil dari narasumber lalu melakukan wawancara dan lain sebagainya. Ya, terus kembali ke Bu Rina. Lalu saya apa? Jadi, penelitian deskriptif kualitatif itu di mana peneliti itu secara alamiah berada di dalam lingkungan, berada dengan siswa. Bisa jadi siswa itu secara tidak langsung tidak tahu kalau datanya itu diambil untuk penelitian. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru sudah lama di situ. Ya. Terus apa bedanya dengan kuantitatif? Dan lagi ya untuk yang kualitatif ya. Dan untuk kualitatif, Bapak Ibu sendiri tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Ya. Makanya karena tidak ada hipotesis. Biasanya kualitatif tidak ada hipotesis. Kalaupun ada itu ya tidak apa-apa, cuma sangat kecil. Ya, makanya Bu Rina kan nggak tahu ini nanti itu hasilnya siswa ini bagaimana, ya kan Bu Rina? Nah, di akhir itu enggak tahu itu hasilnya bagaimana, karena Bu Rina kan proses uji coba dari awal. Tapi yang sudah uji coba juga deskriptif kualitatif, iya. Waktu diuji cobakan, waktu itu belum tahu, tapi sekarang kan tinggal pengumpulan data. Jadi akhirnya, hasil akhirnya sudah tahu. Beda dengan kuanti. Kuanti itu bisa jadi hasil akhirnya itu sudah bisa didiagnosis atau sudah bisa dihipotesiskan. Kayaknya nanti perkiraan nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau kuantitatif itu rata-rata seperti itu. Begitu Bu Rina ya. Jadi Bu Rina penelitiannya adalah deskriptif, kualitatif, di mana Ibu melakukan penelitian di lapangan itu secara alami berdasarkan fenomena yang ada di lapangan. Gitu ya. Terus apalagi? Satu lagi Bu. Ibu, kalau di hasil dan pembahasan itu pasti isinya materi semua ya Bu. Untuk apa? Kan itu saya sering ada catatannya tidak ada data lapangan. Data lapangan itu kan saya Ibu emang lihat dari AI ya Bu dulu teh. Tapi untuk Ibu untuk itunya teh boleh diuraikan gitu Bu. Data lapangan itu seperti apa begitu? Ya lah begitu Ibu. Oke ya. Saya ambil contoh punya Bu siapa ya? Bu Masna boleh? Boleh Bu, boleh Bu. Oke. Jadi. Terima kasih Bu Masna. Ya, Bu Masna sudah revisi 4 ya. Jadi kadang karena kitanya itu yang ada di lapangan, kita tahu kondisi lapangan, kita lupa memberitahu kalau orang yang membaca artikel kita itu tidak bersama kita di lapangan. Ya, maka
tidak kita tuliskan bagaimana lapangan itu. Kita cuma memberitahu saja, oh siswa kalau begini itu aktif, kalau begini kurang aktif. Nah, itu padahal aktifnya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu perlu kita beritahukan pada pembaca. Ya. Cuma yaitu kadang kan kita oke ya, saya share screen kan dulu. Jadi, saya ke judulnya dulu. Pemanfaatan kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau seperti ini data lapangannya apa? Nah, ini sudah terlihat di share screen Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, Bu Masna ini menjelaskan, di dalam kesepakatan kelas ada langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kesepakatan. Satu, dengan diskusi. Dua, menentukan topiknya apa, topik diskusi apa. Merumuskan aturannya itu bagaimana. Menyepakati konsekuensinya itu apa saja kalau kesepakatan dilanggar. Lalu kesepakatan itu ditulis, kemudian ditempel, lalu ketika pelajaran akan dimulai itu dilafalkan bersama guru. Nah, ini data lapangan. Data lapangan dari mana? Jadi ketika Bu Masna, jadi saya walaupun nggak bersama Bu Masna di dalam kelas, ya, tetapi dengan membaca ini saya membayangkan ketika ini Bu Masna duduk bareng dengan para siswa, mungkin ini ya, mungkin mejanya dirubah letter U, lalu diskusi, ini kita harus ada kesepakatan ini. Nah, yang pertama adalah diskusi. Nah, ini adalah data lapangannya yang dilakukan oleh Bu Masna. Jadi saya sebagai pembaca ada gambaran memang ada diskusi ketika akan melakukan kesepakatan kelas. Ya. Kemudian saya lanjut ke bawahnya. Oh, ternyata catatannya buahnya. Iya, jadi yang sudah mengumpulkan ada data lapangannya saja ini masih perlu catatan-catatan lagi. Kenapa? Karena seperti ini ya. Nah, siswa dan guru wajib hadir di kelas tepat waktu. Tepat waktunya itu jam berapa? Nah, ini kan saya agar ada pandangan ini. Si tepat waktu bagi siswa itu jam berapa, tepat waktu bagi guru itu jam berapa. Karena siapa tahu ada aturan yang berbeda dari kelas mengenai kehadiran tepat waktu. Biasanya guru mungkin ada aturan di sekolah. Guru harus datang 1/4 menit sebelum bel berbunyi. Artinya jam 7 kurang 1/4 harus sudah ada di kelas. Nah, ini kan beda dengan aturannya siswa. Nah, maka perlu diperjelas. Kenapa ditelas? Karena inilah data lapangannya. Jadi kalau Bu Masna hanya bilang guru dan siswa setelah ada kesepakatan ini akhirnya hadir tepat waktu. Mana buktinya? Nah, itu akan saya tanyakan seperti itu. Kemudian jika terlambat, maka menuliskan di buku keterlambatan. Nah, maka catatan saya di sini, buku keterlambatan ini untuk siapa? Apakah untuk siswanya juga atau guru juga? Lalu yang kedua, apakah ada tindak lanjut dari sekolah khususnya untuk guru? Nah, ini kan artinya memang data lapangannya itu saya betul-betul tahu keadaannya. Ya, jadi memang betul-betul ada data lapangannya itu. Dengan apa? Oh, kalau misalnya terlambat, mungkin yang pertama peneguran, kemudian yang kedua peringatan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan data lapangan semua yang tidak mungkin dikarang oleh AI. Ya, jadi makanya kan saya sampaikan di awal, saya mengatakan, tolong jangan gunakan AI. Ya, kenapa bukan saya anti, tidak, tetapi data lapangan itu satu dan yang lainnya itu pasti berbeda. Ya, Bu Rina sudah cukup jelas data lapangannya yang mana? Sudah, Oke. ya Ibu sudah, terima kasih.
Sama-sama. Silahkan, ada lagi yang lain? Ayo, hari ini khusus tanya jawab. Kalau sudah tidak ada tanya jawab, maka akan saya tutup. Bapak Ibu akan menghilangkan kesempatan untuk bertanya Bu, di. mau bertanya, Bu. Iya. Saran saya sebaiknya tanyakan di sini ya, karena catatan saya bisa jadi Bapak Ibu masih nggak mengerti, gitu ya. Ya, silakan Bu Kiki. Bu, tentang teknik analisis data, Bu, saya belum Oke. paham gitu ya. Oke, Kan saya ya pakai bagus. metodenya kan observasi dan wawancara dan dokumen. Itu teknik pengumpulan datanya bagaimana? Ya, jadi bagus. Bu Kiki sudah paham mana teknik pengumpulan data dan mana teknik analisis data. Ya, teknik pengumpulan data itu cara kita mendapatkan data lapangan. Ya, terus pertanyaannya tadi lebih spesifik, wawancara dan apa Ibu? Dokumentasi, Bu. Wawancara dan dokumentasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan wawancara, ketika proses pengumpulan data itu ada wawancara dengan siswa, maka disebutkan wawancara dilakukan dengan 5 siswa karena 5 siswa ini mewakili dan lain sebagainya. Ataukah misalnya wawancara dilakukan dengan narasumber, misalnya yang melakukan penelitian tidak di tempat, bukan Ibu sendiri yang praktek. Nah, seperti Bu Kiki ini kan ada wawancara dengan narasumber kan ya? Ya, Narasumber yang Bu. menggunakan QR code ya Bu Kiki ya. Ya, Nah, Bu. maka sebutkan melakukan wawancara dengan narasumber, namanya beliau siapa, harus dengan, kalau ini karena beliau itu sebagai narasumber atau sebagai ahli, maka namanya harus dengan gelarnya. Ibu ini SPDI, nah atau SPD, ya itu kemudian beliau selaku wali kelas ini untuk mengambil data tentang ini, ya. Jadi wawancaranya itu dengan siapa, lalu data apa yang diambil dari ibu narasumber itu, ya. Sampai sini yang wawancara sudah cukup jelas atau belum, Bu Kiki? Oh, berarti gini ya, Bu. Nanti teknik analisis datanya berarti wawancara ada sampelnya gitu ya, Bu. Iya, sebentar ya, saya ini dulu. Bentar. Itu saya cek ini. Iya. Sudah, Ibu. Mohon maaf, silakan diulangi. Mungkin wawancara. Berarti kalau teknik pengumpul analisis data itu kita ambil itu ya, Bu, dari wawancara ada 5 siswa atau dengan narasumbernya gitu. Enggak. Yang saya jelaskan tadi itu masih teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara bukan teknik analisis data, tapi teknik pengumpulan data. Ya, Oh iya, Bu. begitu ya. Analisis data saya belum ke sana. Kemudian Oh yang iya, Bu. kedua, ya, dengan dokumentasi tadi ditanyakan ya. Dokumentasi apa? Jadi misalnya Bu Kiki butuh apa namanya?
kartunya itu mana? Nah, itu berarti contoh kartunya mana? Berarti Ibu menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data. Jadi, teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kartu QR Code yang digunakan di kelas. Nanti narasinya seperti itu. Ya, atau Bu Kiki mau lihat karena tapi nggak ada hubungannya dengan nilai ya. Atau gurunya punya data-data keterlambatan siswa. Berarti ditambahkan untuk melihat kartu dan juga dokumen kehadiran siswa yang tepat waktu atau yang terlambat. Nah, ini kan kita butuh dokumentasi dari dalam aplikasi yang di dalamnya itu kan. Itu menggunakan apa? Menggunakan dokumentasi. Sampai sini teknik pengumpulan data sudah cukup jelas, Bu Kiki? Jelas, Bu. Oke. Sekarang saya masuk ke teknik analisis data. Ini untuk yang lain juga ya. Karena kan hampir semua, ini semua kan juga ada teknik analisis data, cuma beda metodenya. Bentar, saya share screen kan lagi. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Jadi hanya tinggal dituliskan saja teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Ini sudah ada. Nah, yuk ya, jangan ngikuti yang ini ya. Yang AI yang ini ya. Karena ini bukan teknik analisis data, tapi teknik pengumpulan data. Ya, kita coba scroll ke bawah. Teknik analisis data. Nah, saya coba ini ya. Jadi kita juga pilih-pilih juga karena tidak semua juga tepat. Gitu. Jadi silakan browsing saja. Atau kalau Bapak Ibu buku metode penelitian kualitatif punya, silakan dibuka lagi. Malah lebih enak kalau di buku, gitu kan ya. Nah, ini teknik penumpulan, teknik analisis data menurut data penelitian kualitatif itu ada beberapa. Yang pertama itu teknik analisis datanya modelnya Miles and Huberman. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya dengan mereduksi data, menyajikan data, dan juga menarik kesimpulan. Atau yang kedua, teknik analisis datanya modelnya Spratly. Ya, caranya analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial. Di sini ada dua. Kalau nanti di buku penelitiannya Bapak Ibu ada lagi yang lain, silahkan dipilih. Ya. Terus kita enaknya memilih yang mana? Kita tidak bisa memilih enak yang mananya, tetapi kita pilih mana yang sesuai dengan langkah penelitian kita selama menganalisis data. Jadi, ketika kita masuk ke kelas, ya, mencari data tentang QR Code, itu namanya adalah kita proses teknik mengumpulkan data. Data dari guru, data dari siswa, ini kita tampung semua. Ketika data sudah ada semuanya, maka kita masuk ke proses analisis data. Jadi, mereduksi, misalnya tak contohnya ini ya, menyederhanakan data sesuai kebutuhan. Artinya, data itu kan ada di kita semua nih, banyak. Tapi ada yang tidak kita butuhkan, maka yang tidak kita butuhkan kita buang-buang. Ini nggak kepake, ini nggak kepake. Ini namanya mereduksi data. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data. Kemudian kita kelompokkan. Oh, ini masuk di kan subbab sudah saya berikan kan. Oh, ini masuk di subbab dari dosennya yang ini. Oh, ini masuk di subbab yang ini. Nah, ini bisa seperti ini. Atau dikelompokkan sendiri. Oh, ini kelompok yang ini. Atau kalau misalnya kasusnya Bu Kiki, di sini adalah, oh ini siswa yang melakukan pelanggaran ini. Ini siswa yang melakukan pelanggaran ini. Nah, ini dikelompokkan. Ini namanya penyajian data. Dan yang terakhir baru ditarik kesimpulan.
kesimpulan. Ini yang saya jelaskan hanya analisis data menurut Miles and Huberman. Selanjutnya silakan nanti di browsing sendiri. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan selama proses menganalisis data. Jadi, kalaupun nanti saya beri catatan, saya tidak akan memberi catatan begini. Teknik analisis datanya keliru. Nah, silakan diganti. Nah, kalaupun akan saya beri catatan seperti itu, bisa jadi karena memang tidak sesuai dengan cara Bapak Ibu dalam menganalisis data. Tetapi kalau saya tidak dapat bukti ini cara Bapak Ibu menganalisis data yang sesuai dengan salah satu model tadi, maka saya tidak akan memberi catatan seperti ini. Karena saya lihat, oh menganalisis datanya seperti ini. Nanti sesuai nggak dengan hasil penelitian? Oh ternyata sesuai, sudah. Karena Bapak Ibu yang paling tahu mana teknik analisis data yang bisa digunakan. Ada enggak yang lain? Ada. Jadi kalau membuka di buku metodologi penelitian itu, terutama metodologi penelitian kualitatif, di sana ada berbagai macam lagi cara untuk menganalisis data. Gitu ya, Bu Kiki. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Silahkan yang lain. Ayo, cuma sekarang loh ya. Waktunya, ini waktu terakhir untuk sesi web dan tanya jawab. Artikelnya sendiri-sendiri. Oh, Bu, siapa ini yang angkat tangan? Yang angkat tangan duluan siapa? Mohon maaf, saya mungkin tidak terlalu ingat tadi. Yang angkat tangan duluan, kalau di Microsoft Team itu, oh Bu Intan ini ya, hanya Bu Intan ya. Saya kira ada lagi yang lain. Tolong, karena kemarin, Bu saya sudah ada angkat tangan dari tadi nggak ditunjuk. Jadi kalau ada yang terlewat, tolong saya diingatkan. Silakan Bu Intan. Iya Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu. Ini Bu, saya mau bertanya kan tadi sudah Ibu periksa gitu kan Bu, sudah diberi catatan, tapi saya kurang paham gitu Bu. Iya, ya. Catatan saya karena sama semua di Bu Intan ya. Iya Bu, Iya, maksud saya catatan. ditanya gitu Bu, biar saya catati apa yang memang harus dirubah gitu Bu. Iya, ya. Jadi rata-rata yang revisi 1 itu hampir seperti itu semua catatan saya. Apa? Misalnya bab pendahuluan ya, tidak sesuai dengan yang saya jelaskan di web 2. Karena di web 2 itu saya jelaskan semuanya, mulai dari abstrak pendahuluan sampai metode. Ya, di web 2. Jadi banyak sekali Bu Intan aturannya ya, seperti harus di bold kuning, kemudian tentang penulis footnote dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi karena saya tidak mungkin menjelaskan ulang, bagi siapapun yang saya beri catatan seperti itu, bukan hanya Bu Intan, yang lain juga, misalnya saya beri catatan tidak sesuai dengan yang saya jelaskan di web 2. Web 2, sepertinya saya tulis web 1, di web 2 ya. Di web 2, maka silakan disimak recording web 2. Ya, maka artinya secara format penulisan itu semuanya tidak tepat. Ya, secara format penulisan itu tidak sesuai dengan yang saya jelaskan. Karena kemarin ada yang tulisannya banyak sekali itu sudah lengkap, sudah bagus sekali. Ya kan? Kemudian setelah saya beri catatan seperti itu, balik lagi dikembalikan ke saya, ternyata tulisannya jadi sedikit. Ya, jadi bisa jadi ya tulisan yang banyak tadi itu kenapa kok bisa langsung bagus dan bisa langsung banyak? Ya bisa jadi sekarang kan ya disulap semuanya ya serba AI dan itu bahkan sampai tidak tahu nih apa yang dituliskan. Padahal saya mengoreksinya itu bukan hanya kalimat per kalimat, tapi kata per kata. Diksi mana yang tidak sesuai itu akan saya rubah, akan saya ganti. Jadi tolong memang termasuk ya Bu Intan ya, saya beri informasi sedikit walaupun sudah saya jelaskan di web 2. Jadi kalau misalnya memang
yang dituliskan itu bukan kalimatnya sendiri, maka harus diberi footnote. Kenapa? Karena kita berikan kalimat itu pada yang berhak, yang punya, yang mengarang. Yang mengarang siapa? Ya, pengarang buku itu atau dari penulis artikel itu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Disimak dulu recording to web 2. Insya Allah dari situ akan tahu apa namanya? Apa saja yang harus diperbaiki di dalam artikelnya. Begitu Bu Intan ya. Baik, Bu. Nanti begitu selesai menyimak, kok saya masih nggak paham bagian ini, silahkan nanti ditanyakan di grup. Semua pertanyaan di grup Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah ada sesi Japri karena tugas 3 sudah ditutup. Ya, lalu pengumpulan bagaimana? Pengumpulan sudah via Japri karena sudah tidak bisa mengumpulkan lagi di sesi 3. Nanti ya, Bu Kiki ini harusnya sedikit lagi, ya kan? Sudah tinggal 30% lagi. Saya ya, nanti ini saya tapi kenapa kok lama ini Bu Kiki ya? kemarin sibuk PKP, Bu. Oh, iya Sama ya. PKP, Jadi Bu. insya Allah setelah ini bisa fokus lagi ke karir ya. Iya, Bu. Nanti malam saya kembalikan, Bu, ke Ibu. Oke, Tinggal siap itu ya. analisis datanya aja. Karena bayangan saya Bu Kiki hari ini itu sudah nggak ikut web karena sudah saya finalisasi. Kok nggak balik-balik Bu Kiki ini, itu kan ya. Jadi kelas ini belum ada yang saya finalisasi ya. Jadi sudah ada sesi Japri dikarenakan tugas 3 yang sudah tertutup oleh e-learning, maka semua kalau ada pertanyaan tolong jangan via Japri. Japri itu hanya pengiriman tugas. Ya, pengiriman file sebagai pengganti pengiriman file ke e-learning. Gitu aja. Saya kembalikan lagi kemudian saya balik lagi ke grup. Misalnya ada catatan saya nggak dipahami, silahkan di screenshot, difotokan, ditaruh grup, ditanyakan. Bu, bagian ini maksudnya apa? Nah, itu boleh. Saya buka pintu seluas-luasnya untuk pertanyaan. Cuma memang minggu kemarin saya agak full sekali. Jadi kalau Bu Kiki full PKP, saya kebetulan agak full sekali pulang dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Jadi belum sempat membuka. Mengoreksi saya agak mundur yang minggu kemarin, gitu ya. Itu. Silahkan. Ada lagi yang lain? Oh, Bu Yuli, silahkan. Dinyalakan mikrofonnya, Bu Yuli. Saya sudah mengirim tugas yang di rumusan masalahnya, Bu. Belum Ibu feedback lagi, Bu. Belum saya koreksi. Iya, udah saya kirim berkali-kali rumusan masalahnya, Bu. Terakhir tadi saya kirim, Bu. Bu Yuli yang mengirimkan berkali-kali bukan hanya Bu Yuli ya, semua juga. Iya. Iya, Bu. Sebentar saya cek dulu mumpung kita ada di web Bu Yuli ya. Jadi biar saya sebenarnya suka di ide Ibu yang terakhir tentang bullying. Makanya kan respon saya kenapa? Karena ketika saya cek sedikit sekali penelitian yang membahas tentang bullying, gitu ya. Coba di ini Bu, beri tanda titik Bu, biar saya bisa ini. Di Jepriin sama ke WA Ibu aja. Jangan dicap di grup, tapi di titik yang mana yang tambahan terakhirnya. Karena ini sudah. Oh, yang ini sebentar. Oh, yang terakhir ini. Iya, Bu. Cara untuk mengatasi bullying. Kemarin hanya ada di pelajaran Pancasila ya, pendidikan Pancasila. Bukan begini, Bu. Jadi cara Ibu ketika di sekolah, ketika melakukan agar menasehati mereka tidak membuli temannya itu dengan cara apa saja, gitu loh. Nah, itu jadi bukan dituliskan di sini melakukan tindakan, observasi, evaluasi, bukan ini.
Ya, jadi seperti karena saya dulu di MI itu juga saya yang sering berhadapan dengan anak-anak yang dibully. Jadi waktu itu ada satu anak itu yang digotong 4 orang teman, ya, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Ini sih benar, karena saya lama di SD, Bu. Jadi kalau ini SD di MI itu saya lama, dan bullying itu beneran ada. Kemudian dimasukkan ke tong sampah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya panggil itu pelakunya berempat, kemudian kita sidangkan di dalam kelas. Bagaimana, kemudian saya ada treatment lah. Nah, treatment itulah yang Ibu tuliskan di sini, maksud saya. Ya, apa saja yang Ibu lakukan untuk mengatasi bullying ini? Yang pertama, melalui pelajaran menasehati di pelajaran pendidikan Pancasila. Terus kemudian yang kedua apa? Nah, karena pelaku bullying ini tidak akan berhenti hanya dengan dinasehati guru. Ya, saya sudah praktekkan dan saya sudah punya treatmentnya itu. Cuma tidak mungkin bisa itu hanya dengan dinasehati. Maka saya tahu nggak bisa hanya dinasehati itu. Jadi memang kita harus ada tindakan. Nah, menurut saya ini tadi itu Bu Yuli akan tindakannya apa saja? Ini. Saya kira seperti itu. Ternyata ini belum. Coba Bu Yuli sampaikan di sini. Yang Bu Yuli lakukan apa, Ibu? Yang pernah Bu Yuli lakukan? Bisa lagi misalnya diadakan game kan Bu, permainan. Kalau misalnya siapa yang ketahuan suka ngejek-ngejek nama salah satu orang tua siswa, itu misalnya didenda misalnya boleh kutip sampah. Boleh. Bu Yuli pernah melakukan itu? Sudah. Nah, itu maksud saya. Jadi benar-benar tindakan apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi bullying itu? Memanggil nama orang tua itu masuk bullying, masuk Ibu. Sekarang anak-anak itu tuh sudah down mentalnya. Apalagi kalau misalnya mohon maaf nama orang tuanya jelek, ya Allah, itu sudah down itu. Ya Bu, ya? Itu sebenarnya dari zaman saya SD, teman-teman yang lain pun juga suka ngejek teman-teman dia sendiri gitu. Iya. Sekarang saya coba ini ya. 1, melalui pelajaran pendidikan Pancasila. 2, melalui apa tadi? Apa tadi? Game dan hukuman. Ya. Game dan hukuman. Game dan kemudian yang ketiga ada lagi enggak? Hukuman dan sanksi tidak Bu, cuma 2 itu aja Bu. Cuma 2 itu saja. Silahkan dituliskan dulu Ibu di rumusan masalah. Nanti saya berikan judul yang sesuai. Begitu Bu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke ya, sudah ketemu Bu Yuli. Nah ini kalau misalnya di web ini tuh lebih cepat ketemunya novelty-nya itu ya, rumusan masalah itu. Oke, silahkan. Ada lagi yang lain? Bu Raina, silahkan. Ya, raise hand-nya bisa diturunkan Bu Yuli. Iya Bu Raina, silahkan. Gini Bu, mau nanya, kan di rumusan masalah yang Ibu kirim itu, yang sama judul, kan ada contohnya di SDN 021 Pasar Rengah kalau tidak salah. Itu tuh contoh artikel atau gimana Bu? Sebentar. Ibu ini penelitiannya di mana? Di sekolah sendiri atau di sekolah sendiri. Sekolah sendiri namanya SD apa? SDN Jalan Cagak. Berarti saya salah menulis sekolah itu. Ya. Enggak Bu, tapi di atasnya itu memang judulnya SD saya. Terus di bawahnya itu ada lagi Bu, judul. Tapi SD lain. Iya, berarti dituliskan nama SD Ibu ya. Saya yang salah tulis berarti. Karena kalau sudah masuk ke subbab, itu sudah pasti SD-nya sendiri-sendiri. Tempat untuk penelitiannya sendiri-sendiri.
tidak mungkin Subab itu mengambil dari sekolah yang lain, pasti tempat Oke. lapangannya ya. Jadi saya yang salah tulis mungkin ya. Oke, Makanya siap, kan Bu. di replay itu saya dalam rangka akan menulis di sini, oh ini tempatnya di sini. Nah mungkin ketika saya cek itu saya keliru yang bawahnya SD-nya siapa itu ya. Ah, iya, siap, Bu. Bu, Iya. kalau semisal saya baru beres nih, misal sampai bab pendahuluan, terus dikirim ke Ibu dulu untuk dikoreksi, boleh nggak, Bu? Sangat boleh. Bapak Ibu mau mengirimkan beberapa pun itu saya sangat boleh. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda biar lengkap dulu, biar sempurna dulu, itu malah nggak selesai-selesai nanti. Ya, jadi ada yang sudah saya beri catatan, silakan ditambahkan abstrak, silakan pendahuluannya diperbaiki. Saya lihat kok belum abstraknya belum ada, kemudian pendahuluan kok belum diperbaiki, tapi ternyata yang diperbaiki baru di bab hasil penelitian dan pembahasan. Ya sudah, saya tidak akan memaksa. Kalau misalnya memang yang sudah siap dulu adalah bab itu, maka silahkan yang sudah siap di situ itu yang saya koreksi. Karena file Bapak Ibu tidak akan saya buang dulu dari revisi 1 sampai revisi yang terakhir sampai benar-benar selesai. Jadi catatan saya di revisi sebelumnya itu saya bisa tahu. Oh ini sudah diperbaiki yang bagian ini, yang ini belum diperbaiki. Saya lihat 2 file, ketika saya mengoreksi saya lihat 2 file, jadi saya tahu mana yang diperbaiki dan mana yang belum. Begitu, jadi boleh yang manapun Bu Raina ya. Oke, siap, Bu. Asalkan cepat dikumpulkan kembali. Ya. Iya. Kemudian mohon maaf begini, misalkan saya lama ndak dikembalikan nih seperti kemarin itu kan ya, saya sedang sangat full kegiatan, kok lama ndak dikembalikan. Tolong jangan menunggu dari saya. Sambil menunggu saya, Bapak Ibu lanjutkan bab yang lain. Jadi nanti begitu revisi dari saya itu sudah di tangan, bab yang sudah Bapak Ibu tulis sambil menunggu revisi dari saya tadi itu bisa langsung di copy paste kan di tempat yang baru. Karena waktu kita sudah mepet sekali. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, silahkan ada pertanyaan lagi. Ayo, mumpung masih Ibu. di sini, ditanyakan sendiri-sendiri. Ya, siapa ini? Rina, Ibu. Bu Lisa. Bu Lisa yang angkat tangan Oh. dulu ya. Ya, silahkan Bu Lisa. Baik, Bu. Ini, Bu. Kan di karya saya kan judulnya dan Chromebook dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Pertama itu kan penerapan pelajaran IPA berbasis Chromebook di SD. Terus di dua itu bentuk-bentuk keterlibatan siswa. Kurang paham. Bentuk-bentuknya itu yang seperti apa yang mau? Iya. Oke, jadi bentuk-bentuk keterlibatan siswa apa? Misalnya siswa saling membantu temannya dalam menjawab pertanyaan. Ini kan artinya siswa tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, artinya Ibu betul-betul student center. Siswa malah membantu temannya padahal tidak disuruh gurunya. Ini kan poin yang sangat plus sekali. Nah, ini contohnya. Kemudian karena dari rumusan masalah yang Ibu berikan kemarin itu tujuannya adalah ya untuk keterlibatan siswa. Kemudian contoh yang kedua, misalnya akhirnya ketika guru mengeluarkan masalah, lalu siswa secara refleks berusaha untuk memberikan solusinya. Nah, ini kan salah satu keterlibatan siswa. Jadi keterlibatan siswa itu dalam artian adalah kita mengajar dengan student center. Jadi tidak hanya gurunya sendiri nih yang ngomong banyak, tapi siswanya ini berperan masing-masing, baik dengan sesama teman maupun ketika berhadapan dengan guru ataupun ketika bersama dengan materi. Nah, apakah Bu Lisa ini dengan Chromebook ini arahnya ke sini? Kalau misalnya arahnya ke sini, it's okay lanjutkan. Tapi kalau misalnya kayaknya karena ini media digital, Bu ya, jadi keterlibatan siswa antar siswa itu kurang. Nah, enggak apa-apa, silakan diganti yang lain yang memang menjadi tujuan itu. Makanya kan kadang ketika sudah silakan rumusan masalah dijadikan satu,
Kemudian saya tanya, apakah tujuannya ini? Nah, itu untuk apa? Untuk nanti menata bagian judulnya. Bagian judul nanti akan ditata di bab hasil penelitiannya. Jadi kalau misalnya memang di judulnya itu ada hubungannya dengan keterlibatan siswa, maka di bab yang terakhir itu harus ada penjelasan tentang apa saja bentuk-bentuk keterlibatan siswanya itu. Tetapi mungkin nggak berubah. Mungkin kalau ternyata, misalnya setelah ini Bu Lisa bilang, sepertinya untuk keterlibatan siswanya kurang deh, karena mereka lebih ini. Nah, boleh diberitahukan lagi. Terus akhirnya dengan kerumpuk itu, lalu apa yang ingin dicapai? Apa yang sudah terlihat tercapai? Nah, itu nanti yang akan dijadikan tujuan. Begitu, Bu Lisa, sudah bisa dipahami? Bu, untuk meningkatkan hasil belajarnya gimana, Bu? Oh, kalau kerumpuk untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sudah banyak. Iya kan? Rata-rata kerumpuk kalau di internet ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu. Maka, nah ini ya yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi tolong ketika sesi rumusan masalah, kalau misalnya memang yang saya tanyakan itu ternyata di lapangan tidak ada, jangan dipaksakan untuk ada. Karena ketika masuk ke pencarian data, itu akan susah. Ya, berarti Bu Lisa saya tanya, berarti bentuk keterlibatan siswa dengan kerumpuk ini sangat sedikit. Ini kan ada teman saya yang melakukannya kan, Bu. Itu kemarin tuh dia itu lomba inovasi pembelajaran. Nah, juara tentang dipadukan dengan pendekatan inquiry, Bu. Jadi nggak sama Chromebook aja. Chromebooknya itu cuman berbantuan aja. Pendekatan inquiry kan juga ini berupa pendekatan, bukan bantuan. Jadi yang menjadi bantuan itu apa? Chromebook, karena itu adalah media pembelajaran. Kalau inquiry itu hanya pendekatannya saja. Kalau misalnya berarti ini data lapangan tentang keterlibatan siswa ini saya simpulkan berarti tidak ada. Begitu Bu Lisa ya? Kurang ada. Kurang ada. Kalau kurang ada berarti nanti disampaikan lagi atau setelah ini saya alihkan ke yang lain, Bu Lisa boleh sambil dipikirkan ya. Jadi melalui pembelajaran kerumpuk itu apa yang paling menonjol? Kalau bukan keterlibatan siswa, selain meningkatnya hasil belajar, apa yang paling menonjol yang lain? Begitu Bu Lisa ya. Oke, saya ke yang lain dulu, nanti Bu. Tapi harus sesuai data di lapangan loh Bu ini saya. Jadi jangan browsing, ya. Karena nanti kalau browsing nanti data lapangan itu nggak ada, begitu ya. Jadi boleh japri temannya, ditanyakan yang paling menonjol apa ketika mereka belajar dengan Chromebook. Nah, misalnya critical thinking, ya udah kita ambil critical thinking-nya kalau misalnya ada. Ya, tapi kalau Chromebook dengan peningkatan hasil belajar itu sudah banyak di internet, maka saya tidak merekomendasikan yang itu. Ya, Bu Lisa ya. Jadi misalnya critical thinking lah atau apalah, enggak apa-apa. Kalau misalnya tadi dengan pendekatan inquiry, saya belum ngecek ada atau tidaknya, tapi dicari dulu apa yang menonjol dari siswa setelah melakukan pembelajaran dengan Chromebook. Maksudnya Bu Lisa tadi saya paham. Jadi temannya itu lebih ke pendekatan inquiry-nya, bukan ke Chromebook-nya. Begitu kan ya? Jadi media Chromebook itu hanya medianya saja. Sedangkan di Bu Lisa ini penekanannya di Chromebook-nya. Ya, itu. Saya ke yang lain dulu, Bu Lisa, silakan dipikirkan. Nanti kalau sudah nemukan jawabannya, saya cek. Kalau memang itu sudah novelty, berarti sudah ACC. Nanti silakan dirubah judulnya. Begitu, Bu Lisa ya. Oke, silakan diturunkan dulu raise hand-nya. Nanti silakan angkat tangan lagi. Oke, Bu Raina, silakan.
Begini, bukan di kelas itu tidak diberikan LKPD khusus untuk pretestnya, Bu. Melainkan diberikan tugas ketika menjelaskan materi yang disampaikan untuk membuat proyek itu, Bu. Itu bisa dijadikan pretest juga nggak, Bu, untuk di sebentar. artikelnya? Judulnya Bu Raina apa? Ini karena kan saya banyak judul. Oke, Judulnya apa? bentar, Bu. Biar Bentar, Bu. saya ada gambaran. Oh, yang ini Nah. kemarin. Pengaruh model pembelajaran project based learning melalui kegiatan pasar mini terhadap penguasaan konsep operasi bilangan di sekolah dasar. Kemarin sudah saya beri metodenya, Ibu. Sudah. Apa metodenya? Metodenya itu quasi eksperimental design. Oh ya, quasi eksperimental. Ini yang kemarin tidak ada pretest tapi ada post-test itu ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau sudah diingatkan judulnya, insya Allah tahu kronologinya ya. Jadi, kalau itu LKPD bisa enggak itu berubah menjadi pretest. Jadi, pretest itu diberikan di awal ketika siswa belum diberikan treatment. Jadi, uji coba nih, pasar mini. Sebelum pasar mini itu diuji cobakan, Bu Raina sudah menyebar LKPD. Itu baru bisa disebut pretest. Kalau LKPD-nya itu ternyata dibagi di dalam, maka ini tidak bisa menjadi pretest. Kenapa? Karena hasilnya itu nanti sudah tidak semurni di awal. Ya, jadi kalau hasil awal itu pretest itu pasti masih jelek-jelek biasanya. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan treatment pasar mini. Tetapi ketika sudah mendapatkan treatment baru diberikan LKPD, maka otomatis jawabannya sudah tidak seperti di awal. Jadi ini kasus di mahasiswa saya, karena memang masih semester 1 ya itu ya. Saya sudah sampaikan penelitianmu ini eksperimen. Ya, eksperimen hampir sama dengan Bu Raina, cuma jenisnya aja yang berbeda. Karena dia sudah saya tekankan di awal. Penelitianmu ini eksperimen, nanti kamu sebelum bertindak harus selalu konsultasi tanya ke saya. Karena saya harus tahu progresnya. Kemudian saya sampaikan, di awal sebelum praktek harus dibagikan LKPD, harus dibagikan soal pretest. Sudah saya berkali-kali ingatkan itu. Ternyata nyampe lapangan, kemudian laporan, Bu, data pretest enggak ada. Kok bisa? Kita lupa karena berdua satu kelompok ya. Kita lupa. Aduh. Sudah itu. Akhirnya banyak sekali data lapangan yang didapatkan itu akhirnya tidak terpakai karena dia langsung berubah metode. Karena apa? Yang dilakukan di lapangan itu sudah tidak menunjukkan eksperimen lagi. Eksperimen jenis apa waktu itu ya saya bilang ya. Karena itu tidak ada pretestnya. Akhirnya waktu itu segera kita ganti dan merekanya kecewa sekali karena mereka sudah dapat banyak data dengan eksperimen. Tapi karena tidak ada pretest di awal, ya ini otomatis tidak bisa diukur. Jadi peningkatan itu bisa diukur kalau ada data awal. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu bahasanya adalah ada asesmen diagnostik. Ya, jadi sudah di asesmen ini di awal sebelum diberikan materi. Lalu nanti di akhir akan dibandingkan bagaimana hasil asesmen dengan hasil di akhir. Apakah sama saja ataukah ada perubahan. Begitu Bu Raina ya, jadi tidak bisa. Kalau misalnya memang LKPD diberikan sudah di tengah-tengah atau di akhir itu sudah tidak bisa menjadi pretest. Kalau semisal gini, Bu, proyeknya itu dilakukan minggu depan. Lalu minggu sekarang itu sedang baru masuk misalnya materi untuk melaksanakan proyek itu, Bu. Dikasih tugas misalnya anak-anak untuk itu bisa dikatakan untuk mengukur kemampuan anak-anak juga nggak, Bu? Jadi kan sebelum melakukan proyek itu udah ada tugasnya dulu gitu. Tapi proyek sudah diberitahukan, ya kan? Belum, seharusnya, Bu. Belum. Hah? Belum. Belum. Jadi baru masuk diberitahukan. materi. Baru masuk materi saja, lalu kan misalnya seminggu itu ada 2 kali pertemuan, Bu, untuk pembelajaran matematika. Jadi
Pas hari pertama, semisal itu baru masuk materi nih, sudah diberikan tugas mengenai operasi bilangan. Lalu hari keduanya itu baru diberitahu bahwa akan ada proyek. Melihat dulu pertanyaan yang diberikan di pretest, apakah pertanyaan itu berhubungan dengan materi ataukah Ya. berhubungan dengan proyek. Kalau pertanyaan itu berhubungan dengan proyek, ya, maka ini bisa menjadi pretest. Tapi kalau pertanyaan itu berhubungan dengan materi, materi sudah diberikan, maka ini tidak bisa dijadikan pretest. Ya, makanya kan saya dengan mahasiswa saya yang masih S1 itu, saya sampai ngecek ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan kuesioner yang mereka berikan ke siswa itu apa? Karena ya ini, kerancuan ini, pertanyaan mereka apakah menjurus kemana? Ke yang akan dilakukan treatment ataukah ke materi yang sudah diberikan? Gitulah. Ibu ini pertanyaannya ini yang mana? Kalau pertanyaan yang diberikan di awal itu menjurus ke materi, ya sudah fix ini nggak bisa dijadikan pretest karena materi sudah diberikan. Tapi kalau pertanyaannya menuju ke yang berhubungan dengan proyek nanti, walaupun tetap ada matematikanya ya, tetapi berhubungan dengan proyek, nah ini bisa disebut pretest. Oh. Tidak mengurangi kok Bu Raina ya. Jadi penelitian kita apakah dengan pretest atau tidak pretest tidak akan mengurangi hasil akhirnya karena tergantung dari metodenya. Ya, bahkan kalau misalnya uji coba hanya 1 kali dan eksperimen saja dilakukan di 1 kelas, ini kalau misalnya kita mau ini ya, ini bisa jadi agak lemah. Kalau misalnya nanti lemah enggak, nanti kuat enggak, itu agak lemah. Ya, tetapi kan kita tidak lihat dari situnya. Justru peneliti itu harus memberitahu kelemahannya. Agar apa? Agar peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa itu bisa memperkuatnya nanti. Makanya kan di Bu Yuli kemarin kasusnya kan ketika saya tanya apa yang membedakan ini dengan yang lain, KWL yang lain. Saya kan pertanyaannya seperti itu. Kemudian beliau menjawab di metodenya itu dengan menggunakan beragam cara yang lebih mendalam. Nah, yang seperti ini kurang spesifik. Seandainya waktu itu Bu Yuli misalnya ya mengatakan penelitian terdahulu yang saya temukan itu masih menggunakan eksperimen. Tapi saya sudah menggunakan PTK yang dimana itu dengan menggunakan 2 siklus. Nah, ini mungkin masih sudah kuat ini, walaupun alasannya metode penelitian. Gitu ya. Tapi saya cross-check lagi nanti apakah betul tidak ada penelitian PTK dengan judul yang serupa. Kalau ada, berarti ya masih belum kuat di data. Jadi tidak apa-apa, datanya kita itu lemah, tidak apa-apa nanti akan diperkuat oleh peneliti selanjutnya. Tapi tidak juga akhirnya ini jadi kelemahan, ini jadi enggak. Semua penelitian itu asalkan sesuai dengan prosedurnya, maka ini akan ilmiah gitu kan ya. Dan datanya memang diambil dari hal-hal yang mematuhi etika ilmiah, maka ini akan jadi ilmiah. Walaupun ada kekurangannya. Ya. Bahkan sampai setingkat misalnya kemarin yang hanya dengan 1 sampel itu kan sangat lemah sekali. Ya kan? Atau kasusnya adalah studi kasus. Ya, studi kasus. Studi kasus itu solusi bisa jadi bisa diterapkan di sekolah ini. Tapi solusi belum tentu bisa diterapkan di sekolah yang lain dengan kasus yang sama. Nah, kadang itu studi kasus itu seperti itu. Tapi apakah jadi lemah? Enggak. Karena memang bisa jadi cara ini bisa digunakan di kelas ini, tapi tidak bisa digunakan di kelas yang lain. Jadi, tidak masalah yang seperti ini itu. Yang penting adalah kejujuran kita sebagai peneliti ini menuliskan yang dengan sebenar-benar aturan dari etika ilmiah yang sudah ada. Gitu Bu Raina ya. Berarti Bu di jurnalnya ditulis saja bahwa penelitian ini tidak melakukan pretest gitu. Tapi hanya post test saja. Sebenarnya ketika Ibu sudah saya beri judul, Ibu sudah saya beri metodenya apa Bu? Kuasi eksperimental design. Ibu coba browsing. Begitu orang membaca metode Ibu adalah kuasi eksperimental, orang itu pasti akan tahu, oh ini nggak ada pretestnya. Nah, itu sudah. Jadi kita enggak perlu menjelaskan juga.
Ya kan? Oh, Oh, ini oke. nggak ada nggak ada pretestnya, nggak perlu karena ya itu tadi kan makanya ketika saya memberikan judul itu saya bilang di awal itu pasti sudah ada metodenya. Nah, itu kenapa? Karena berhubungan sekali nih dengan pengambilan data dan lain sebagainya. Begitu, Bu Iya. Raina? Iya, siap Ibu, makasih. Sama-sama. Silahkan, ada lagi yang lain? Bu Lisa kalau belum menemukan, nanti tidak apa, tindak lanjutnya di grup ya. Jadi, judul dan subbab yang pernah saya berikan itu di replay, lalu disampaikan, Bu ini kemarin ada revisi ketika tuh web. Nah, nanti yang diunggulkan yang mana, yang ini nanti judulnya akan saya rubah bersamaan dengan subbabnya. Bu, gini Bu, kan tadi langkah-langkah pembelajarannya yang teman saya itu, manfaatkan anak-anak itu memanfaatkan Chromebook-nya dengan mencari informasi gitu Bu. Dengan mencari di Google. Contohnya ini kan guru mengajak peserta didik memanfaatkan Chromebook dengan mencari detail tulang yang ada di tubuh kelompok di Putus-putus. Nah, itu kelihatan bukan? Agak putus-putus, Bu. Tapi yang pasti adalah begini. Jadi, ketika siswa itu melakukan pembelajaran dengan Chromebook, lalu yang paling menonjol apa? Perubahan yang paling menonjol selain peningkatan nilai. Ya, kalau yang judul awal itu yang paling menonjol apa? Keterlibatan siswa. Nah, makanya kan saya cantumkan itu di judul menjadi variabel judul. Ya, judul itu kan ada beberapa variabelnya. Nah, variabel keterlibatan siswa ini adalah masuk dalam variabel tujuan penelitian. Nah, kalau misalnya mencari di Google tadi itu kita nggak bisa menuliskan mencari di Google itu tidak bisa. Kenapa? Karena harus ada nih yang diunggulkan ketika siswa itu belajar menggunakan Chromebook. Nah, ini yang mencari ibu ini. Jangan browsing, tapi apa? Ditanyakan ke guru. Ya, ditanyakan ke temannya. Karena memang kalau mencari data itu seperti ini, makanya mahasiswa saya bilang baik-baik ya dengan narasumber. Jadi, karena kan mereka belum pernah ngajar di sekolah. Jadi saya sampaikan kalau sedang mencari data di sekolah harus baik-baik dengan narasumber, jaga hubungan baik dengan narasumber karena semua datanya nanti itu diambilkan penuh dari narasumber. Tuh, maka yang bisa menyimpulkan yang didapatkan apa, mungkin Bu Lisa bisa lihat di langkah-langkahnya itu atau juga bisa ditanyakan langsung ke temannya tadi itu. Terus ketika nggak apa-apa tanya saja langsung seperti wawancara ngobrol aja seperti biasa kata dosennya. Kalau misalnya dengan Chromebook ini yang paling menonjol siswa itu bisa apa? Siswa itu yang paling menonjol apanya? Nah, itu ya. Mungkin tadi kan saya beri contoh critical thinking atau mandiri belajar. Nah ini yang mana nih? Saya nggak bisa memberitahu kalau tidak sesuai dengan lapangan. Ya, maka yang sekiranya nanti ketika Bu Lisa ngomong critical thinking, maka otomatis bab 2 itu akan keterlibatan siswa akan saya ganti dengan critical thinking. Ya. Itu, jadi Ibu sudah perkirakan nih dari sekarang nih. Kalau jadi akan pengaruh nanti bukan hanya pengaruh di judul tapi juga pengaruh di subbab dalamnya. Itu makanya nanti di penilaian Karil itu ada kesesuaian antara judul dengan keseluruhan isi artikel. Nah, jadi kenapa saya sampai membuatkan sub-subbabnya setelah saya memberikan judul karena dalam rangka saya menjaga kesesuaian itu. Ya, jadi saya bisa jamin untuk yang sudah memang nanti ACC sampai di tahap 4 ya otomatis sudah mendapatkan nilai maksimal dari saya karena dari segi poin-poin penilaian memang saya sudah perhatikan dari awal. Begitu Bu Lisa ya. Jadi sudah di inilah nanti misalnya akan menuliskan di grup
tentang critical thinking. Nah, itu nanti setidaknya Ibu sudah ada gambaran nih critical thinkingnya. Kalau critical thinking nanti biasanya saya berikan bantuan sub-babnya lagi. Ya, entah itu apakah HOTS, higher order thinking skills, apakah masuk ke sana, ataukah hanya critical thinking saja. Karena kalau critical thinking saja itu nanti ada variabelnya. Kalau HOTS, higher order thinking skill mungkin mencakup 3 saja. Apa 3 saja itu? Menganalisis, yang terakhir menganalisis dan mencipta. Yang satunya apa ini ya? Agak lupa ya. Jadi ada 6, tapi kalau misalnya ambil HOTS-nya, higher order thinking skill-nya, itu bisa ambil 3-nya saja. Karena yang lain itu adalah low thinking skill. Jadi bisa ambil yang HOTS-nya aja yang 3. Nah, ini jadi Ibu pertimbangkan juga di sini. Kalau saya ambil yang ini nanti datanya ada enggak. Bisa dilihat di mana data ada enggaknya untuk critical thinking-nya. Kalau mau Ibu pakai keterlibatan siswanya, kalau mau Ibu pakai, bisa dilihat dari langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Jadi kalau misalnya teman Bu Lisa ini mengatakan ada diskusi, ada ini, siswa saling belajar sesama teman. Nah, ini sudah pasti ada ini di dalamnya keterlibatan siswa. Karena kemarin ada yang begini, di subbab pertama itu kan tentang implementasi cara mengajar. Subbab kedua itu tentang misalnya nilai-nilai karakter. Nah, nilai-nilai karakternya dijawab, tapi cara mengajarnya tidak dijawab. Kemarin ada yang begitu ketika mengumpulkan file itu. Nilai-nilai karakter itu tidak saya koreksi. Saya beri catatan, saya tidak bisa mengecek nilai-nilai karakter ini sesuai dengan data lapangan atau tidak, karena cara mengajar belum dituliskan di bab sebelumnya. Jadi, misalnya karakter tanggung jawab, disiplin, itu ada enggaknya, itu saya lihat dari cara mengajarnya yang sebelumnya. Jadi, cara mengajar yang sebelumnya, cara mengajar dengan Chromebook, ya, itu harus ada dulu sebelum nanti Bu Lisa menentukan nanti bab 2-nya. Begitu Bu Lisa ya. Jadi nanti misalnya ambil critical thinking, harus ada kegiatan yang berhubungan dengan critical thinking nanti di langkah-langkah pembelajarannya. Atau kalau nggak di langkah-langkah pembelajaran, biasanya memang yang paling nampak itu di langkah-langkah pembelajaran. Di materinya juga boleh. Begitu Bu Lisa? Aduh, pusing lagi ini Bu Lisa. Balik lagi ke rumusan masalah ini. Oke. Saya lanjut lagi ke Bu Raina. Silahkan Bu Raina. Ibu mau nanya lagi. Silahkan. Kalau metode kuasi eksperimen ini berarti pendekatannya itu dengan metode kuantitatif ya? Iya. Iya. Oke. Seharusnya itu memang kuantitatif. Makanya kan saya enggak tahu saya beri catatan atau enggak. Saya lihat lagi data lapangan. Gitu. Ya. Saya beri catatan seperti itu atau enggak? Karena bisa jadi nanti judul Ibu bisa berubah. Untuk kasusnya Bu Raina ini ya. Yang lain insya Allah sudah fix. Ya. Tergantung nanti data lapangan. Jadi kalau data lapangannya Ibu itu nanti itu memang sesuai dengan yang judul, maka insya Allah tetap. Tapi kalau data lapangan yang Bu Raina dapatkan nanti itu ternyata berbeda, maka judul bisa saya ganti. Kenapa? Jadi saya lebih baik mengganti judul daripada saya menyuruh Ibu mencari data lapangan lagi. Ya, kenapa? Karena mencari data lapangan itu sudah butuh banyak langkah-langkah, ya. Makanya kemarin sempat ada yang, "Loh, Bu, tapi judul saya sudah begini, tapi Bapak yang data lapangannya itu begini. Tapi judul saya udah begini." Ya udah, sekarang Bapak pilih mana? Bapak pilih yang mempertahankan judul atau mempertahankan data lapangan. Waktu itu saya sampaikan seperti itu. Tidak apa-apa sebenarnya. Kalau memilih judul, mempertahankan judul, konsekuensinya adalah silakan cari lagi data lapangan. Ya, tapi kalau misalnya, jadi ini bukan sidang skripsi, saya sampaikan ke beliau seperti itu ya. Karena beliau berusaha mempertahankan judul, nggak usah terlalu dipertahankan Pak, ini bukan sidang skripsi saya sampaikan. Jadi
yang kita fleksibel saja karena kan ini penulisan artikel. Tapi memang mau nggak mau arahnya nanti ya ke sana. Jadi kalau mempertahankan judul, maka otomatis harus dicari data lapangan lagi. Tapi kalau yang dipertahankan adalah data lapangannya, maka saya dengan sangat terbuka boleh judulnya itu diganti. Biar Bapak Ibu tidak mengulang lagi mencari data lapangan awal lagi sesuai judul. Karena judul dari saya itu tidak selalu mutlak harus digunakan. Jadi begini, justru penelitian kualitatif yang baik itu adalah penelitian yang berprogres. Berprogres tidak harus selalu mengganti judul, tapi kalaupun memang dengan berprogres itu akan yang mengganti judul, ya tidak masalah. Ya, itu. Berarti Sudah. Bu, kalau misalnya data yang saya butuhkan itu berarti nilai siswa ya Bu, mengenai konsep operasi bilangan ini. Ini yang apa namanya? Saya bilang bisa masuk diganti itu. Kenapa? Karena Ibu tidak punya data pretest. Oh iya. Ya. Jadi ketika tidak punya data pretest, maka itu tidak bisa dihitung secara hitungan kuantitatif. Nah, nanti Ibu browsing lagi, kan yang ada hanya data post-test ini. Ya kan? Jadi nggak bisa nih Ibu nyari, ya udah kalau gitu nanti saya tak lihat dokumen rapot mereka untuk tahu lihat nilai UAS mereka. Nggak bisa. Ya, atau saya cari aja nilai tentang pecahan mereka bagaimana, itu saya jadikan nilai pretest. Nah, ini juga tidak bisa. Jadi, kalau Bu Raina mau browsing-browsing ya, silahkan. Kalau hanya ada data post-test, menggunakan rumus yang mana, apakah bisa. Gitu. Kalau misalnya memang kita tidak bisa, nanti ya kita kondisikan nanti bagaimana untuk judulnya. Makanya kan saya bilang, bisa jadi nanti akan ada yang berubah. Tergantung dari data lapangan yang Bu Raina dapatkan. Begitu ya. Jadi dicari dulu perumusannya kalau tanpa data pretest. Karena biasanya kalau, makanya tadi saya tidak bisa bilang, saya kan tidak bilang pendekatannya kuanti. Ya. Ya kan? Saya tidak bilang begitu di grup. Karena saya tidak bisa menentukan nih, apakah Bu Raina nanti memakai pendekatan kuanti ataukah memakai pendekatan kuali. Ya. Jadi kalau Bu Raina mau menggunakan pendekatan kuanti, boleh, silakan di browsing rumusnya. Ya, itu. Oke? Aha. Ya. Silakan, yang lain lagi adakah? Wah, ini ya, berasa mata kuliah metodologi penelitian ini hari ini ya. Mhm. Iya, jadi di UIN saya Ibu juga punten waktu itu ya. sempat dapat mata kuliah metodologi penelitian. Iya, Bu Rina, silakan. Ibu berarti untuk sekarang ngirim tugasnya Japri ya, Bu? Pengiriman tugasnya via Japri, tapi hanya pengiriman tugas, ya. Tapi Pertanyaan di tetap grup. ngelis. Iya, tetap Tetap ngelis. Karena kalau tidak melis, maka saya tidak akan buka Japri. Iya. Ya, jadi Ibu dari list itu saya cek nomor HP-nya, lalu saya cek Japri, lalu saya kirimkan. Ya, jadi tetap mengisi list. Japri itu hanya pengganti e-learning, itu saja. Bu, saya tetap revisi 2 ya, Bu, meskipun di situ udah ada bintang. Oh, sudah revisi 3, Bu. Nggak apa-apa. Sudah masuk revisi 3. Jadi kalau mengirim lagi nanti revisi 3. Nanti revisinya jadi berapa? Jangan fokus ke revisinya berapa kali ya. Ayo ya, fokus aja ke harus cepat finalisasi nih. Gitu ya. Ya, Ibu. Jadi bukan ukuran revisi berapa kali terus akhirnya saya masih segini tapi sudah revisi 3. Enggak, itu bukan ukuran. Ya. Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya. Jadi di grup ini kan ini yang hadir berapa? 9 ya.
Di grup itu kan lebih dari 10 yang sudah entah itu penyelesaian tugas 1 ataupun revisi 1. Nah, ini saya sampaikan untuk yang hadir di Tuweb dan nanti untuk yang akan menyimak recording Tuweb kita ini ya. Walaupun sudah revisi 1 atau 2 kali, ini belum menjamin nanti kelulusan. Ya, saya sampaikan di awal. Kenapa? Karena memang ada kriterianya sendiri-sendiri. Jadi kriteria penilaiannya itu ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ACC, tapi saya sudah ACC kok judulnya sama dosennya. Kalau hanya ACC judul aja, lalu BIM salah BIM sulap langsung jadi, otomatis penilaian-penilaian yang lain tidak bisa saya berikan. Karena saya tidak pernah mengoreksi. Jadi yang sudah saya beri nilai nanti kalau misalnya hanya ACC judul saja, otomatis saya hanya memberikan nilai itu di novelty. Karena begitu judul ACC itu sudah pasti ada novelty-nya. Tetapi secara kesesuaian dengan judul dan lain sebagainya, kemudian referensi, itu kan ada sendiri poin-poin penilaiannya, itu yang pasti saya tidak bisa memberi nilai, saya akan beri nilai terendah. Karena saya tidak pernah mengoreksi. Ya, maka nanti tolong jangan komplain kalau saya sudah ada rumusan masalah kok masih tidak lolos di mata kuliah ini. Ya, saya mohon maaf, penilainya bukan hanya novelty, bukan hanya tentang pengajuan rumusan masalah, tapi ada banyak. Jadi saya sampaikan di sini karena biasanya protesnya itu di akhir, Ibu. Jadi sudah saya beritahukan itu di depan ya, tolong nanti semua, makanya saya tidak terima Japri itu dalam rangka itu. Kita transparan di depan, tahu siapa yang memang rajin mengerjakan, siapa yang rajin revisi, kemudian ini semuanya diskusi kita itu semuanya tahu. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya menghindari, bukan menghindari komplain, silakan nanti ditanyakan di akhir. Saya menghindari masih ada kesalahpahaman antara kita. Gitu ya. Jadi saya waktu itu sampai bilang karena beliau di WA sudah saya jelaskan, kemudian beliau telepon sudah saya jelaskan, tapi masih saja tidak terima. Lalu saya sampaikan akhirnya saksinya bukan hanya saya. Kalau Ibu tidak menyelesaikan tugas, tapi teman-teman satu kelas di grup WA. Nah, ketika itu beliau langsung terdiam. Ya, jadi kenapa saya butuh transparansi di grup WA itu dalam rangka itu. Jadi memang kita ada kepercayaan masing-masing. Jadi apapun nanti nilai yang saya berikan di akhir memang berdasarkan usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalaupun kesulitan, saya sudah sering sampaikan berkali-kali, akan saya bantu. Tapi kembali lagi mengenai data lapangan dan lain sebagainya itu Bapak Ibu yang paling tahu. Saya paling nanti bisa membantu, sudah saya sampaikan ya. Mungkin kesulitan memparafrase, saya bantu parafrase. Rujukan misalnya kan harusnya 5 artikel, 5 buku itu minimal, tetapi artikelnya bisanya cuma 4, yang kurang 1. Nah, itu akan saya bantu. Jadi maksudnya adalah saya berusaha untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal, tetapi aturan-aturan yang sudah saya beritahukan di setiap sesi web itu tolong diikuti. Karena disitulah saya bisa memantau progresnya. Ya, gitu. Sudah cukup ataukah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Kalau kemarin itu saya tanya kapan dikumpulkan revisi, sekarang pertanyaan saya sudah bukan itu. Saya tanya, nah sekarang ke tiap yang ada di sini, kapan target selesai? Bulan Juni ini minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga? Kalau minggu ketiga itu sudah di awal, itu nanti bareng-bareng siap-siap dengan server down, lalu error, lalu Turnitin itu pengecekan. Waktu itu pernah hampir setengah hari, jadi dari pagi itu sampai siang itu Turnitin baru masuk. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah mulai ini ya stabil ya. Tapi waktu itu saya pernah seperti itu. Jadi nunggu Turnitin itu ada yang dari jam 10 itu dari habis maghrib sampai jam 12 malam tuh nunggu Turnitin.
beliau waktu itu. Jadi silakan saya beri pertanyaan itu tadi ya. Kapan Bapak Ibu selesai? Saya tidak tanya kapan dikembalikan lagi revisi selanjutnya, enggak. Kapan targetnya untuk selesai? Ya. Saya mulai dengan yang baru saja ACC rumusan masalah, Bu Raina. Ya, karena semangatnya ini baru di akhir-akhir nih. Di awal tuh saya nggak lihat itu ada Bu Raina itu ya. Semangat-semangat Iya, baru Bu. di akhir-akhir ini. Ya, silakan Bu Raina. Target selesai itu minggu keberapa di bulan Juni? Minggu kedua paling telat. Kalau minggu. Paling telat ya, berarti minggu Iya. pertama masih ada kemungkinan. Iya. Oke ya. Oke. Artinya tidak memang mendekati waktu krusial pengumpulan di Ya. akhir. Oke. Next, saya lanjutkan ke ini Aca ya, sudah Aca. Jadi biar Bu Raina ini menjadi penyemangat yang lain. Saya loh, yang paling terakhir bersama dengan Bu Yuli nih ACC rumusan masalah, tapi nanti selesainya bisa duluan. Nah, saya tanya dulu, maka kan Bu Raina. Ya. Saya nggak tunjuk Bu Yuli itu karena pasti panik gitu ya. Iya, Bu Yuli saya bantu. Saya suka semangatnya Bu Yuli ini ya. Yang pantang menyerah walaupun saya beri catatan berkali-kali, replay, tapi pantang menyerah. Jadi akan selalu saya bantu Ibu. Tapi tolong fokus dulu seminggu ini di Karil. Gitu Bu ya. Iya Bu, saya tuh bingung Bu. Bingung Iya. saya Bu. Tapi tadi sudah ada gambaran ya, Bu Yuli setidaknya sudah ada gambaran ya, apa yang mau dituliskan ya? Sudah dikirim lagi ke grup WA Bu. Oke, nanti saya cek ya. Khusus Bu Yuli, saya tidak tanya, tapi nanti Bu Yuli harus sudah punya target sendiri. Ya, kapan akan selesai. Atau kalau misalnya siap untuk ditanya ya, setelah ini saya tanya, Bu Yuli kapan target selesai, gitu ya. Oke, saya lanjut ke Bu Intan. Minggu keberapa di bulan Juni akan selesai? Bu Intan ini ya, di awal sangat aktif, menghilang di tengah, di akhir muncul lagi. Ayo Bu Intan, jangan mau kalah dengan Bu Raina. Minggu keberapa? Ini saya mau kirim revisi 2 pun Bu. Jadi ini saya memang seminggu ini mau saya gas terus gitu Bu. Oke. Berarti target selesai minggu pertama bulan Juni. Ini kan Bu. masih Mei ini. Ini kan masih Mei. Walaupun diakhirin, tapi ini kan masih Mei. Silakan di minggu pertama bulan Juni, Bu. Oke, saya tunggu. Next, Bu Rina. Bu Rina serius sekali tuh. Memandangi artikelnya itu serius sekali. Iya? Ibu insya Allah minggu kedua, Bu. Oke, minggu kedua. Saya nggak memaksa kayak yang ini ya. Bapak Ibu mau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya hanya tanya saja. Saya anggap itu sebagai komitmen. Ya. Insya Allah minggu pertama. Oke. Oh, targetnya minggu pertama. Kalaupun molor minggu kedua. Begitu Bu Rina ya? Ya, Ibu. Oke. Bu Kiki yang sudah tinggal 30%. Harusnya bulan Mei ini selesai nih. Insya Allah bulan ini Bu. Nanti saya kirim revisinya. Cepat-cepat saya kerjain Bu. Oke. Cepat-cepat tapi tidak boleh. Ini ya catatan saya jangan ada yang terlewat lagi ya. Ya Bu, kemarin itu soalnya yang revisi 4 kan hilang itu. Jadi saya kelewat itunya. Iya. Oke ya. Saya minta lagi ke Ibu. Oke, Bu Kiki berarti bulan Mei ini ya, tinggal Ya, berapa? mungkin 4 hari lagi. Ya, molor mungkin awal Juni tanggal 1-2 itu Bu. Oke, sip, mantap Bu Kiki ya. Selanjutnya next Bu Nur Hayati. Minggu kedua, Bu. Minggu kedua. Oke, secepatnya berarti Bu Nur Hayati ya. Iya, Bu. Selanjutnya Bu Masna. Bu Masna masih sibuk mengoreksi ini. Aduh. Ya, Bu. Tolong bisa fokus ke Karil dulu enggak ini. Aduh. Sudah mau rapotan? Iya. Dibagi waktunya. Ya, Bu Masna, target selesai?
Target selesai loh ya. Target selesai paling cepat itu Bu ya. Paling cepat paling minggu pertama lah Bu. Oke, minggu pertama ya, saya tunggu. Iya. Iya, karena Bu Masna juga sudah revisi 4 Bu Masna ya. Iya, revisi 4 Bu. Tapi data lapangannya masih banyak yang belum itu ya, belum dilengkapi. Iya. Oke. Selanjutnya Bu Yuli, saya tanya ya. Atau enggak saja? Oke. Judul aja belum dapat lagi, Bu. Oke. Berarti minggu keberapa kira-kira? Iya. Minggu kedua. Oke. Ya. Minggu kedua ya, usahakan minggu kedua. Insya Allah bisa kok Bu. Jadi waktu itu ada yang cuma seminggu waktu itu ngebut. Ada yang cuma seminggu. Jadi jangan khawatir ada yang cuma seminggu. Tapi ya gitu. Habis saya catatan itu besoknya langsung kirim lagi. Besoknya langsung kirim lagi. Itu akhirnya selesai. Ada yang bahkan kegiatan penuh itu maghrib baru pulang. Kemudian menyelesaikan sampai jam 12 sama saya kirim balik terus lalu selesai. Jadi jangan berkecil hati untuk yang tulisannya baru sedikit. Insya Allah selesai, tapi ya begitu harus diluangkan waktunya untuk mengerjakan. Ya, yang terakhir Bu Suci dari tadi saya lihat belum bersuara. Halo, Bu Suci? Oh, Bu Suci malah sudah keluar ya. Oke. Untuk yang terakhir, sambil ini saya buka absen lagi. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Ini saya ke absensi kembali. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita selalu absen di awal dan di akhir. Ya. Yang mungkin tadi belum hadir. Agak susah saya nge-save. Nah, alhamdulillah tersimpan. Saya nge-save file yang saya kirim aja itu beberapa itu makanya kan filenya enggak ada karena saya di notif itu sudah terkirim tapi ternyata enggak terkirim. Bu Nur Hayati ada sampai akhir, Pak Muntar, Bu Feling enggak ada, Bu Lisa ada, Bu Intan ada. Bu Yuli sudah hadir ya, datang terlambat. Ini late. Iya, Bu. Bu Masna, Bu Suci sudah tidak ada, maka leave early. Ini ada ya, early leave. Pak Suhendra, Pak Sakirin, Pak Rahmat, Bu Keke, Bu Raina sudah hadir, late, terlambat. Ya. Sudah panah. Insya Allah sudah selesai. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup Bapak Ibu. Seperti yang dari tadi saya sampaikan, tolong seminggu ini fokus dulu. Tadi Bapak Ibu sudah punya target masing-masing. Akhir bulan Mei ini kah atau awal bulan Juni atau bulan Juni minggu kedua. Ya, ini alhamdulillah tidak ada yang mentarget Juni minggu ketiga. Artinya Bapak Ibu sudah bisa merencanakan menulisnya itu nanti itu dengan bagaimana. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak perlu menggunakan AI. Ya, data apa yang Bapak Ibu dapatkan itu dituliskan saja. Akan saya bantu kalau ada kesulitan. Ya, bahkan yang tadi tidak bisa parafrase, tuliskan saja di bukunya seperti apa, tulis ulang seperti itu. Nanti saya yang bantu untuk memparafrasekan. Kemudian dikejar finalisasi sesuai target masing-masing. Ya, finalisasi itu nanti teknisnya ya nanti saya berikan ini yang terakhir ya. Teknisnya nanti di grup WA itu di list akan saya tulis finalisasi.
Ya, finalisasi itu bukan artikel itu langsung, karena ketika saya tulis finalisasi, maka tugas 4 itu akan saya buka aksesnya. Jadi sudah bisa ngirim seharusnya. Tetapi jangan dikirim dulu. Jadi selama proses finalisasi itu saya koreksi dari awal sampai akhir. Untuk apa? Untuk menghindari Turnitin lebih dari 30%. Ya, jadi saya koreksi itu dari awal sampai akhir. Ya, kemudian setelah selesai itu baru kemudian saya kembalikan. Itu sudah saya tulis, nanti nama filenya adalah revisi akhir. Mungkin revisi 8 dalam kurung akhir. Nah, itu kemudian di list itu akan sudah saya ganti tulisan yang finalisasi, itu sudah saya ganti tandanya. Bukan lagi tanda bintang, bukan lagi tulisan finalisasi, tapi sudah finish, sudah selesai semuanya. Baru itu hasil akhir itu yang akan nanti dikirim ke e-learning untuk tugas 4. Ya, jadi setelah saya tulis finalisasi artikel itu jangan langsung dikirim ke tugas 4. Tolong, kenapa? Karena kita ada batasan cek Turnitin cuma 3 kali. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mengalami mahasiswa saya sampai kelebihan cek Turnitin. Saya nggak tahu apakah kemudian akhirnya nggak keluar nilai atau bagaimana. Maka Bapak Ibu kalau bertanya, kalau tidak sengaja cek Turnitin lebih dari 3 kali bagaimana? Saya tidak pernah menginstruksikan cek Turnitin sebelum dapat file dari saya setelah file akhir finalisasi. Ya, jadi kalau ada yang cek Turnitin sendiri, kemudian hingga akhirnya melebihi 3 kali, lalu akhirnya tidak bisa mengirim lagi, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Karena itu sudah sistem, nanti saya nggak bisa otak-atik kalau sudah tentang sistem e-learning. Ya, jadi ini kita hati-hati dari sekarang, tolong jangan dikirim ke tugas 4 sebelum dapat instruksi dari saya. Tugas 4 pun aksesnya ini tidak saya buka, kenapa? Karena menghindari itu. Karena kadang Bapak Ibu ini terlalu kreatif, akhirnya coba-coba. Ya, padahal ada batasan coba-coba cek Turnitin. Ya, makanya saya nggak berani ini dicoba dulu cek Turnitin, enggak. Ya, harus saya finalisasi betul-betul, saya baca dari awal sampai akhir, baru kemudian ini silakan di-upload di tugas 4 seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Kemudian deadline pengumpulan tugas 4 adalah tanggal 23 Juni seperti yang ada di e-learning, dan usahakan sudah dimasukkan sebelum sesuai target masing-masing. Oh, berarti tanggal 22 masih bisa. Jangan seperti itu. Ya. Jadi tanggal 22 kalau Bapak Ibu mau mengumpulkan tugas di tugas 4 tanggal 22, tadi trouble-nya sudah saya beritahukan. Ya. Belum lagi misalnya nanti cek Turnitinnya bolak-balik. Nah, itu saya sudah tidak bisa membantu. Ya, kalau sudah urusannya dengan sistem. Kemudian yang kedua, tidak perlu Bapak, kalau misalnya nih dengar-dengar tips dari teman-teman, ini untuk mengakali Turnitin itu nanti dikasih ini, kasih ini. Enggak usah. Ya, jadi kelas saya selalu sampaikan tidak perlu diakali Turnitin, karena dengan Bapak Ibu melampirkan bukunya, lalu saya koreksi, saya parafrase, nanti di akhir finalisasi saya cek dari awal sampai akhir, insya Allah itu nanti akan menghindarkan Turnitin lebih dari 30%. Saya sudah mempraktekannya berkali-kali. Ya, jadi tidak perlu mengakali Turnitin harus diapakan, cukup lakukan saja sesuai yang saya instruksikan, insya Allah nanti di akhir kita akan terhindar dari Turnitin dan langsung saya bisa memberikan nilai. Karena selama nilai Turnitin itu belum muncul, saya tidak bisa memberi nilai. Ya, jadi Turnitin itu memang harus muncul dulu, baru saya bisa memberi nilai. Ya, maka tidak perlu mengakali Turnitinnya. Ini kita sedang seribet ini kita dalam rangka agar nanti tidak melebihi Turnitin 30%. Ya, itu saja dari saya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa selesai sesuai target masing-masing. Kalau misalnya, ini saya buka ya. Setelah saya beri catatan di file tidak paham. Setelah saya beri jelaskan di grup tidak paham, boleh minta to web tambahan.
Ya, nanti sampaikan di grup, Bu, saya masih belum paham. Ini saya jelaskan di grup secara tertulis. Kemudian kok masih tidak paham, boleh minta waktu web tambahan, saya berikan waktunya. Justru kalau misalnya langsung 2 orang mungkin itu lebih ini ya efisien daripada satu-satu ya. Diberitahukan di grup, nanti kita sesuaikan jadwal. Bapak Ibu kosong jam hari apa, jam berapa, nanti saya juga kosong hari apa, jam berapa, kita lakukan web tambahan. Ya, itu saja dari saya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan Bapak Ibu ya dalam menulis artikel ilmiahnya, dan semoga karena ini pertemuan terakhir, apa yang sudah dipelajari selama mata kuliah karya ilmiah ini nanti bisa membawa dampak positif baik dalam pembelajaran di sekolah ataupun dalam peningkatan Bapak Ibu dalam menuliskan karya ilmiah ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all Bapak Ibu ya.